games online kerap mendapat stigma negatif di masyarakat. Tapi kini, berkat perkembangan ekosistem e-sport, stigma negatif games online perlahan mulai terkikis. Seorang gamers online bahkan bisa membangun karirnya secara profesional dan diakui. Gak main-main, dalam turnamen games online internasional, hadiahnya bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Enak banget ya, main games online sekarang gak cuma hobi semata, tapi bisa bikin kaya. Perkembangan games online di dunia sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari permainan arcade. Namanya sih kurang familiar di Indonesia. Tapi kalau sering nongkrong di mall atau di bioskop, pasti tahu permainan arcade. Yang dulu populer disebut dingdong. Ayo, seru yang mana? Saya memang dari dulu memang suka game ya. Mungkin dari lahir bahkan. Ya pokoknya dari kecil saya memang main game banget gitu. Sebenarnya buat nostalgia aja sih. Dulu kan susah tuh kalau buat main ke arcade itu pasti nggak gampang lah zaman dulu. Ya sering lumayan sih, cuma maksudnya untuk bisa main arcade itu zaman dulu, apalagi dulu saya asalnya kan dari Makassar. Di sana nggak terlalu banyak tempat arcade gitu. Jadi memorinya ada, tapi mau main lagi sekarang udah, kalau zaman sekarang punya tempat arcade kan udah beda, jadi pengen nyari lagi, jadi mulai ngumpulin deh yang lama-lama gitu. Permainan arcade adalah games dalam mesin hiburan yang dioperasikan dengan koin atau kartu khusus. Mesin permainan arcade biasanya terpasang di restoran, bioskop, mall, dan pusat-pusat permainan hiburan. Jenisnya banyak, terdiri dari permainan video, mesin pinball, permainan elektromagnetis, dan permainan-permainan lain yang berhadiah. Kisah permainan arcade bermula dari ditemukannya mesin pinball oleh Montague Redgrave di tahun 1930. Setahun kemudian dirilis games pinball pertama yang dioperasikan dengan koin. Uniknya, istilah pinball untuk nama sebuah games arcade justru baru populer di tahun 1936. Permainan arcade lalu terus berkembang, jenisnya pun bertambah, termasuk berupa permainan simulator yaitu Rudel Cathode, Ray-Tube Device Amusement yang diciptakan Thomas Tolliver Goldsmith Jr. dan Ethel Raymond di tahun 1947. Itu kan kalau radar kan, kalau yang kita tahu kan cuman bintik-bintik piksel ya sebenarnya, untuk menandakan si radar ini di mana atau ini di mana. Dulu juga memang ada pertama kali video game itu mungkin orang taunya Pong. Itu dulu namanya, jadi gamenya memang bentuknya seperti titik-titik aja, dan itu kayak bola yang harus kita jaga supaya tidak masuk ke gawang kita lah istilahnya. Suaranya sih sebenarnya ada sound, tapi memang yang lebih ke apa ya, dulu disebutnya sih 8-bit ya, jadi kayak suara-suara yang hanya instrumental gitu, misalkan ting 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 ting, itu aja sebenarnya. Beda dengan era-era yang 90-an yang sudah ini memang diisi tuh ada jadi kan biasanya kalau buat game itu ada dari desainnya, ada dari susunan ceritanya, ada dari soundnya, dari musiknya, segala macam itu kan dijadikan satu kan, dijadikan paket keseluruhan dari si video game itu tuh. Masa kemasan permainan arcade adalah era di mana permainan arcade menjadi bagian dari budaya pop dunia yang ditandai dengan lahirnya Space Invaders, permainan tembak-menembak pertama yang menampilkan grafik 2 dimensi, hasil karya Tomoshiro Nishikado di tahun 1978. Kemunculan Space Invaders terinspirasi dari permainan arcade sebelumnya, yaitu Breakout, The War of the Worlds, dan Star Wars. Walau masih sederhana, Space Invaders adalah permainan arcade paling berpengaruh, yang membuat industri permainan video menjadi industri global yang berkembang pesat. Nah, Atari itu saya tahunya memang yang paling booming itu Space Invaders, yang benar-benar buat marketnya itu mulai
orang lirik gitu, orang lirik, oh ternyata video games itu marketnya ada gitu. Sebelumnya cuman game teks yang kita balasnya pakai teks juga, pilih yes no gitu-gitu. Jadi kalau mulai yang banyak orang suka itu yaitu Space Invaders itu, sampai ada perlombaan dunianya apa segala, itu mulainya dari Space Invaders. Nah terus berkembang jadi Pac-Man, jadi ya lama-lama ke Nintendo. Permainan arcade memiliki ciri dan karakter sendiri. Umumnya memiliki level singkat dan tidak terlalu panjang. Tiap naik level, kesulitan akan bertambah. Selain itu, kontrol permainan arcade biasanya simple dan mudah. Di luar negeri, permainan arcade dikenal dengan games coin-op karena memang membutuhkan koin untuk memainkannya. Sementara di Indonesia, permainan arcade disebut dengan permainan dingdong. Entah dari mana asal penamaannya tersebut. Nah, itu sebenarnya misteri sih yang nggak terpecahkan sampai saat ini. Tapi dulu mungkin asumsinya dari ketika kita masukin koin kan bunyi tuh. Itu si kliknya itu klik yang untuk main ting. Terus kan kalau yang pada saat si koinnya jatuh itu memang bunyi teng gitu. Jadi mungkin dari sebutan itu dulu juga pernah dibahas sih, sampai sekarang memang jadi misteri gitu loh. Tapi memang ya nggak tahu, dulu awalnya memang tahunya semuanya dingdong gitu, tapi ternyata di Eropa atau di Jepang itu tahunya arcade gitu. Permainan arcade menjadi primadona di tahun 70 sampai 90-an. Pac-Man, Mario Bros, Street Fighters, sampai Donkey Kong adalah games-games yang paling populer. Namun sering perkembangan zaman, permainan arcade lalu ditinggalkan. Apalagi dengan munculnya konsol games canggih seperti PlayStation, Xbox, Nintendo Wii, atau games komputer lainnya. Jadi sekarang punya arcade itu lebih ke experience. Misalnya balapan gitu. Kalau yang masih beda gitu dengan yang konsol rumah. Walaupun yang di rumah bisa kalau ada yang mau bikin kayak gitu, cuman kan ribet gitu. Jadi biasanya orang masih ada lah. Cuma memang makin hari, kalau dulu konsol itu susah banget lewatin di arcade teknologinya, pasti selalu kalah. Tapi sekarang udah lewat. Sekarang konsol udah jauh lebih maju daripada arcade. Jadi untuk gameplay sederhana biasanya udah jarang di arcade, selalu yang mengedepankan experience, misalnya balapan, game musik yang ada alat musiknya gitu. Meski sudah ditinggalkan, penggemar militan permainan arcade seperti Andri ternyata masih ada. Ia bahkan menjadi seorang kolektor dengan koleksi permainan arcade yang cukup banyak. Awalnya Andri tidak tahu jika permainan arcade bisa dimiliki di rumah. Namun setelah mengunjungi pameran tentang arcade games, Andri mulai mengkoleksi permainannya sejak tahun 2017. Kesan klasik dan kuno dari permainan arcade membuat Andri semakin jatuh cinta. Arcade pertama saya ini nih. Sebenarnya tadinya bukan ini kabinetnya itu sebenarnya tadinya Neo Geo Candy, cuman saya lebih demen bentuknya Sega Astro City, jadi ganti. Jadi kalau arcade itu kalau ada beberapa kolektor. Kalau saya itu lebih suka ke kabinetnya. Ada beberapa yang sampai ngumpulin boardnya per game gitu, maksudnya jadi yang dikumpulin itu boardnya. Paling berkesan sih tentunya ini ya. Ini karena yang paling istilahnya basicnya arcade ya. Kedua itu menurut saya Naomi yang di luar tadi, yang ada Marvel Capcom 2 ya, paling kalau enggak sama Mario Kart, karena saya memang basicnya demen Mario, jadi makanya demen. Itu dari dulu salah satu yang saya idamkan tuh, pengen punya mesin Mario Kart di rumah gitu. Akhirnya bisa. Nah, kalau misalnya cuman beli body sih murah, bisa paling berapa juta, 4-5 juta gitu dapat. Cuman ya kalau saya punya kisarannya ya dari 10 sampai sekitar 60 lah, 60 jutaan satunya.
Harga satu unit mesin permainan arcade memang tak bisa dibilang murah. Apalagi kebanyakan diproduksi di luar negeri dengan jumlah terbatas. Bayangkan, untuk satu kabinet dengan mint condition saja, harganya bisa mencapai 180 juta rupiah. Oh, aduh, dua-duanya. Di Indo sudah mulai hampir bisa dibilang hilang, tapi beberapa kolektor memang masih punya ya. Cuman kalau di game-game center sendiri hampir hilang, karena dulu kan era dingdong kan era bisa dibilang anak-anak remaja lah ya. Kalau sekarang kan anak-anak remajanya sudah main handphone, udah lebih nggak mau main ke tempat-tempat game center. Makanya sekarang lebih terkenal orang mainnya ya kayak tempat-tempat playground. Anak-anak kecil lebih booming. Mereka anak game-game center sekarang arahnya ke sana sih sebenarnya. Jadi untuk arcade-nya sendiri hampir hilang sih. Tapi di Jepang itu nggak bisa hilang ya, mereka tetap produksi, mereka tetap, karena penggemarnya di sana masih tinggi banget. Jadi kayak kita beli komputer aja tergantung speknya. Jadi misalnya satu mesin ini harga basicnya mungkin nggak terlalu mahal, cuman kalau kita ganti kontrolernya yang bagus, layarnya yang masih bagus, speakernya segala dicariin yang masih perfect, itu jatuh-jatuhnya bisa belasan ya, yang paling basic. Nah, kalau misalnya cuman beli body sih murah, bisa paling berapa juta, 4-5 juta gitu dapat. Cuman ya mahalnya tergantung spek yang kita mau. Kalau dan itu mesin yang basic. Kalau mesin-mesin kayak mesin Taiko, Mario Kart gitu-gitu bisa sampai maksimal ada. Kalau yang saya punya ya, ada juga beli yang lebih mahal. Kalau saya punya kisarannya ya dari 10 sampai sekitar 60 lah. 60 jutaan satunya. Beberapa koleksi Andri terbilang barang langka, tersusun rapih di sebuah ruangan khusus yang cukup luas. Jenisnya bermacam-macam, dijamin bikin ngeri para penggemar permainan arcade Indonesia. Mengkoleksi permainan arcade memang bukan hobi sembarangan. Dibutuhkan perjuangan dan budget yang tidak sedikit. Tapi nggak usah khawatir, karena di bioskop dan mall-mall masih banyak kok game center yang bisa jadi pengobat rindu. Main games arcade pastinya seru.